Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Abi di Gresik. Mas Abi menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Nah, di tahun itu, di tahun 2009 tadi, Mas Abi bekerja di sebuah keluarga yang bisnisnya itu bergerak di bidang tempe. Memang produsen tempe di sana. Mas Abi siangnya dari pagi sampai siang itu terlibat di proses produksi. Dan malam harinya sebagai tambahan plus menjadi salah satu orang yang dipercaya oleh bosnya juga itu untuk proses distribusi ke pelanggan-pelanggannya. Ya, dengan memakai sepeda motor yang sudah disediakan oleh bosnya tadi, kelilinglah si Mas Abi ke beberapa titik dan memang lumayan cukup menantang. Dia itu bekerja dari sekitar jam 7 malam, terus nanti sekitar jam 9 istirahat. Agak malaman lagi, mungkin sekitar jam 10, itu lanjut lagi karena ada dua pelanggan yang memang minta diantarnya itu malam hari. Sekitar jam 10, jam 11 malam. Soalnya sebelum itu mereka itu nggak berada di rumah. Mereka itu berdagang gitu ya. Dan ya mau nggak mau akhirnya dari pihak produsen pun ngikutin hal tersebut. Nah ini tugasnya Mas Abi nih. Malam-malam keluyuran buat nganterin tempe. Dan pada saat menjalankan tugas inilah Mas Abi itu pernah mengalami suatu malam, itu ada pengalaman horor yang yaitu tadi, pernah dialami sama Mas Abi dan sampai cerita ini ditulis, itu adalah satu-satunya pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Abi. Benar-benar satu-satunya. Nah, jadi ceritanya begini, hari itu Mas Abi sendiri, sore harinya, memang baru mengalami kayak semacam kesialan. Dia itu habis kehilangan uang sekitar 300.000 ditaruh di rumah di sana, dan pada waktu itu entah kenapa sore-sore itu bawaannya aku kok ada rasa khawatir, aku kok ada rasa takut ya naruh uang di sini padahal ya 300.000, tapi untuk Mas Abi itu banyak gitu ya. Ada 300.000 di sini ya. Mending tak simpen, tak masukin ke ATM aja deh, tak masukin ke bank aja gitu pikirnya Mas Abi. Taruh di rumah itu soalnya serem juga gitu, takutnya hilang atau gimana. Dan akhirnya sore itu dibawalah si uang tadi. Mas Abi tuh menuju ke ATM sana dan sebelum ke ATM itu mampir ke beberapa tempat. Dia tuh beli apa begitu ya. Nah, begitu tiba di sana di ATM, duitnya tuh hilang. Ya stres lah waktu itu. Aduh, duit segitu hilang kemana ya, apa aku jatuh ya pas aku beli ini. Akhirnya di-track kan, coba tanya-tanya, barangkali memang udah rezekinya Mas Abi. Tanya-tanya ke yang jual ini, Mas ada nemu uang jatuh nggak Mas gitu. Berapa katanya? 300.000. Ya enggak, bilangnya tuh enggak. Dan ya itu memang nggak ketemu hari itu. Ya yang ada malam harinya pun kerja itu penuh pikiran gitu ya. Ini asem 300.000 itu hilang. Dan itu kata Mas Abi memang nggak enak banget lah. Masih ke bawah-bawah terus sampai malam harinya. Dan ya jam 7 malam seperti biasa Mas Abi pun keliling. Dan pikiran itu tadi masalah uang hilang itu tuh masih ngebayang terus ya. Sayang banget aku itu kerja capek-capek gitu ya. Kerja berapa hari duitnya tuh hilang. Itulah perasaan yang dialami oleh Mas Abi malam itu. Dan jam 9 kan dia pulang gitu ya. Itu masih mikirin itu tadi sampai akhirnya sekitar jam 10. Jam 10 malam Mas Abi jalan untuk nganter kedua pelanggan yang terakhir itu ya. Nanti jam 10 sampai kurang lebih sekitar jam 11-an lah itu selesai. Jam 10 jalan ke sana menuju ke rumah yang pertama. Ketemu sama orangnya udah pulang, tempe pun di-drop di sana, dan lanjut lagi menuju ke pelanggan yang satunya lagi. Singkat cerita, jam 11 malam kurang itu udah selesai, dan Mas Abi pun dalam perjalanan pulang.
Perjalanan pulang menuju ke rumah bosnya yang lewatin rute yang udah ratusan kali dilewatin sama Mas Abi. Rute-rute itu aja memang ada tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang angker. Cuman kan Mas Abi sendiri itu nggak pernah mengalami yang namanya ngelihat setan atau ngelihat apa. Takut ada, tapi kadarnya mungkin cuma 5 atau 10% menurut Mas Abi. Ya cuman waspada lah jatuhnya gitu ya. Mas Abi pun malam itu menelusuri jalan yang biasa dilewati. Jalanan gelap, dan pada suatu titik, ini kesialan kedua malam itu. Saat berada di tempat yang sepi tadi, tiba-tiba motornya itu mati, blebek. Mati di tempat yang sepi. Ya Mas Abi takut, iya takut, cuman lebih kebayang begini, ini kalau motornya nggak bisa jalan, aduh aku bakalan ngedorong ke sana. Siang aku kehilangan duit, giliran malam hari motor mogok kayak gini. Ini sebenarnya tuh ada apa sih? Pengen tak lemparin motor ini. Itu pikirannya Mas Abi, cuman janganlah, ini motornya si bos itu baik gitu. Jadi aku nggak jadi. Akhirnya apa? Dituntun lah, didorong sebentar selama beberapa puluh meter, dan Mas Abi sendiri itu ngerasa capek gitu. Aduh ternyata capek juga begini. Dia pun akhirnya berjuang lagi, coba ngidupin motornya. Di starter dinyalain pakai yang elektrik, gak ngangkat, akhirnya pakai yang selah gitu, yang manual gitu. Ditendang-tendang, jebret, sempet mau nyala, udah bleb, tapi gak ngangkat, mati lagi. Sebentar lagi, padahal tadi ya dicoba lagi, jeglak. Nah, lagi nyobain itu, Mas Abi mendengar ada suara kodok. Suara kodok itu krok, itu kenceng banget. Di sebelah kirinya Mas Abi, kayak ada rumput-rumput, itu kan di daerah yang sepi, ya daerah kebun gitu. Nah ini di depan itu ada rumah terang. Nah ini di rumputan tadi itu ada bunyi kodok, padahal waktu itu musim kemarau. Biasanya kan jarang ya, mesti ada, cuman jarang gitu. Ini loh kok kodok suaranya gede banget, krok. Dan itu tadi, hal itu tuh bikin takut Mas Abi. Kok ada suara kodok gede banget kayak gini? Kebayangnya Mas Abi, ini yang kebayang gitu. Itu kalaupun itu beneran kodok itu kayak segede bola kaki lah segitu. Mungkin segede itu ya, itu kan jadi serem. Mana motor macet lagi, coba jeglok. Gak nyala, asem ini motor gak nyala. Bunyi kodok itu terdengar lagi, krok. Rasanya itu bunyi makin deket, dan jaraknya mungkin sekitar 2 meter dari tempatnya Mas Abi, tapi dia nggak berani nengok. Pertama udah nengok ke sana, yang ada cuman semak belukar, bisa jadi kodok tersebut berada di balik semak belukar itu. Nah, makin keras bunyi kodok tadi, Mas Abi makin nggak berani nengok ke sana. Sekalinya motor jalan, jrem gitu. Alhamdulillah motornya jalan. Naik kan ke sepeda motor, masukin gigi, cetrak. Mau jalan itu sempat nengok ke sebelah kiri. Nah, di situ Mas Abi ngelihat ada satu sosok, dan sosok ini adalah pocong. Sosok pocong yang lagi berdiri di situ, dan itu apaan gitu kan Mas Abi, antara percaya dan tidak percaya. Dia si pocong itu posisinya berdiri, pas dilihat sama Mas Abi, begitu dilihat mungkin sekitar 1 detik atau 2 detik kemudian, si pocong itu tuh jongkok, badannya itu menurun ke bawah dan mungkin jongkok. Nah itu Mas Abi pun langsung geber motor meninggalkan tempat tersebut. Rasanya itu dak dikduk nggak karuan, badan itu merinding semuanya, mendadak ngerasa kayak udara itu jadi lebih dingin kayak gitu. Dan akhirnya dilibas lah itu jalanan itu, gubrak, jalanan kasar, jalanan rusak itu dihajar sama Mas Abi. Singkat cerita, sampailah Mas Abi di rumah bosnya. Begitu sampai di rumah bosnya, ini langsung taruh motor, jetrak, naruhnya itu kasar gitu ya. Sampai bosnya itu keluar, "Bi, kenapa Bi?" katanya begitu kan. Itu Pak, katanya. Terpaksa Mas Abi pun cerita. "Itu Pak, tadi motornya itu mogok," katanya. "Loh, tumben, motor perasaan baru berapa hari yang lalu diservis." "Iya Pak, ini motor emang enak." Manggilnya Mas ya. "Iya Mas, ini motor memang enak Mas. Cuman nggak tahu tiba-tiba pas di kebun malah mogok Mas gitu." Dan terus apa? "Aku itu
takut-takutin sama pocong katanya. Wah, masa gitu kan. Ah, kamu lebay kata si masnya, kata si bosnya tadi. Ah, kamu lebay gitu. Ah, ngarang nih kata si mas. Mas, sumpah mas, aku udah bohong mas. Aku itu seumur hidup nggak pernah ngelihat yang namanya pocong beneran gitu. Itu nggak pernah. Paling lihat cuman di film, di TV kayak gitu. Nah ini tuh ya aku nggak tahu itu beneran atau enggak. Cuman itu berada di kebun, bukan di TV kata si dia. Ya udah duduk dulu sini. Dikasih minum sama bosnya tadi. Udah minum dulu, duduk katanya. Itu masih ngos-ngosan gitu ya. Si bosnya mungkin tahu kali ya. Jadi dibiarkan lah. Biarkan Mas Abi tenang. Sampai agak sedikit tenang, Mas Abi pun mulai cerita lagi. Ya ditanya, gimana Bi? Ceritanya tuh gimana? Bos, hari ini tuh aku ngalamin apes banget katanya. Ah, kesempatan curhat pikirnya Mas Abi. Siapa tahu nanti bosnya jadi iba atau apa gitu kan. Aku digantiin. Wah, kayak gitu menghayal sendiri gitu ya Mas Abi. Dan akhirnya, iya Mas, aku hari ini tuh sial banget. Uang 300.000 di rumah gitu kan. Ya hasil kerja ini Mas, disebutin di situ ya. Hasil kerja ini Mas tak tabungin. Giliran sore, tadi sore mau tak bawa ke ATM. Pas sampai di ATM duitnya hilang Mas kan. Udah, kok bisa Bi gitu. Ya itu dia Mas, aku juga nggak tahu. Akhirnya ya aku kepikiran terus sampai sekarang juga kepikiran. Sayang kata si Mas Abi ya. Aku capek-capek kerja, kok duitnya malah hilang seperti itu. Si bosnya tadi pun cuman diem aja gitu ya, mendengarkan ceritanya Mas Abi. Dan ya itu Mas, mungkin karena aku lagi banyak pikiran kali ya, akhirnya digangguin. Sebelumnya itu aku nggak pernah. Terus gimana kata si Mas? Masnya itu bosnya itu nggak tertarik dengan cerita yang duit hilang sebenarnya. Tertariknya itu yang Abi katanya ngelihat pocong. Itu gimana Bi? Ada kodok, terus ada, iya Mas. Aku lewat di kebun sana, ya aku nggak ada firasat apapun, tiba-tiba motor mogok. Tak coba, tak nyalain, udah sempet tak dorong beberapa puluh meter, terus ya tetap nggak nyala. Giliran mau tak nyalain, aku ngedenger suara kodok, suaranya tuh gede banget Mas, sampai aku tuh takut ya kayak kodok segede ini, misalkan lompat begitu kan, terus gigit kakiku, nanti gimana? Soalnya suaranya tuh gede banget Mas, krok seperti itu. Ya udah, aku ngurusin motor aja waktu itu, buru-buru kan. Begitu motor jalan, jerem aku naik Mas ke motor, nengok ke kiri, di situ udah ada pocong Mas. Masa iya orang iseng ngerjain banget kayak gitu? Kayaknya sih pocong beneran Mas, kata si Masnya. Itu emang pocong beneran Bi, dan katanya gitu ya, katanya ini ndak tahu bosnya ngarang atau gimana, cuman kata bosnya, soalnya aku juga pernah denger gitu Bi, pocong itu suaranya tuh aneh-aneh katanya begitu. Ada yang suaranya wus gitu, kayak suara angsa, suaranya angsa kalau nafas itu ngos. Ada yang satunya tuh mirip suara kodok, katanya begitu. Suara krok, cuman gede banget Bi gitu. Itu yang aku pernah dengar itu seperti itu. Bisa jadi pocong yang kamu lihat itu pocong. Oh iya Mas, pas aku jalan pocongnya itu jongkok, kata si Mas Abi. Nah itu nggak menarik lagi. Si Masnya itu kayak justru bosnya itu lebih tertarik dengan ceritanya. Cerita dari si bos sendiri. Ntar dulu Bi, aku belum selesai katanya. Iya Mas, kenapa? Itu tadi, itu biasanya pocong asli. Karena itu tadi ya, ada suara kodok. Dan ya berarti kamu habis ngelihat pocong asli Bi gitu. Ya itu dia Mas, makanya aku buru-buru banget ini. Oh gitu ya, ya wis gini aja. Bentar ya Bi ya. Si Masnya pun masuk, keluar itu bawa duit. Bi, mungkin ndak penuh 300.000, tapi lumayan lah buat kamu tenang katanya. Loh Mas, apa ini Mas? Dalam hatinya Mas Abi udah seneng. Wah, dikasih nih. Dan memang bener dikasih sama bosnya. Kasihan gitu kan. Aku kasihan sama kamu. Ini aku nggak tahu kamu cerita kamu beneran duit hilang. Mas, sumpah Mas, aku duitku beneran hilang Mas gitu. Sampai ndak percaya Mas. Kalau ndak percaya mendingan aku ndak usah cerita, kata si Mas. Enggak, bukan masalah itu. Udah nggak usah dibahas. Ini buat kamu, dikasih 200.000 sama bosnya. Udah, ini buat kamu, buat ngilangin rasa sedih kamu. Mas, ini ndak apa-apa Mas. Aku cerita itu bukan maksud
minta ganti atau gimana gitu ya. Padahal dalam hati sih seneng gitu si Mas Abinya. Udah ndak apa-apa, udah nih gitu. Kalau enggak tak ambil lagi nih, sih kata si Mas. Oh iya gitu. Akhirnya diambil sama si Mas Abi. Pulang pun meskipun ya ada keselnya juga, 100 ribunya kan nggak balik gitu ya, tapi lumayan alhamdulillah 200 ribu lah gitu. Akhirnya dibawa pulang sama Mas Abi ke sana. Pulanglah ke rumah, cerita sama orang tuanya, sama bapaknya, sama ibunya, tadi begini aku ngalamin. Dan ya kata bapaknya, alhamdulillah untung aja ada yang ngebalikin. Bi, kamu pernah denger ndak, katanya. Denger apa, Pak? Ada mitos, katanya orang kalau habis digangguin sama setan, sama pocong, sama kuntilanak, sama genderuwo apapun itu, katanya gitu ya, itu bakalan dapat rezeki gitu. Wah, apa buktinya aku nggak dapat rezeki? Ntar dulu, kamu kan baru dapat rezeki 200 ribu dari bosmu. Iya ya Pak ya, kata si Mas Abinya pun jadi begitu. Oh iya juga Pak, beneran ini rezeki Pak, duit yang hilang jadi balik. Cuman ya harus ngalamin kayak gitu dulu ya Pak ya. Ya enggak, ini kan yang dimitoskan, nggak tahu bener atau enggak, kata si itu. Ya wis lah kalau kayak gitu, istirahat sana, istirahat, kamu capek gitu. Mas Abi pun akhirnya istirahat. Coba tiduran di situ, tapi yang kepikiran kali ini tuh bukan duit yang hilang. Pikiran masalah duit hilang itu udah adem. Justru kepikirannya itu apa? Suara kodok sama penampakan pocong yang setelah itu gitu. Itu kebayang terus, kok serem banget tampangnya ya, pikiran si Mas Abi. Dan gak lama setelah itu, Mas Abi itu belum tidur ya. Dia itu mendengar suara kodok yang serupa, dan suara itu tuh terdengar dari samping kamarnya. Krok, 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 kayak gitu. Mas Abi kan langsung lompat. Begitu lompat, buka pintu keluar kamar, ini papasan sama ibunya yang juga keluar dari kamar. Ibunya kan tadi mendengar ceritanya Mas Abi ya. Itu langsung, Bi, kamu ngapain bangun? Kata si ibunya begitu. Lah, ibu juga ngapain bangun? Bi, ibu mendengar ada suara kodok, katanya. Nah, bapaknya pun nyusul keluar. Nah, ini kan Mas Abi, ibunya sama bapaknya gitu. Si Mas Abi, iya Bu, aku juga sama Bu ngedengar suara kodok. Bapaknya bilang, alah suara kodok itu aja, biasanya juga ada. Padahal Mas Abi itu termasuk yang jarang banget atau hampir nggak pernah, bahkan nggak pernah mengingat ada suara kodok di deket rumahnya di situ. Pak, kayaknya itu deh Pak, aku nggak pernah mendengar ada suara kodok di sini Pak. Alah itu udah biasa gitu kan, kadang di depan rumah juga ada, kata si bapaknya. Ya Mas Abi, Pak, tapi iya Pak, ibunya pun nimbrung aja. Pak, ini suara kodoknya tuh beda, suara kodoknya kan gede banget, tadi Bapak juga denger. Udah, tidur, kata si Bapak. Nah, disuruh tidur, udah Bu, masuk. Akhirnya kan orang tuanya masuk lagi ke dalam sana. Mas Abinya yang takut, waduh, ini gimana ya? Ibunya keluar lagi nongol, Bi, kalau suara kodoknya udah muncul, itu kan artinya pertanda dia bakalan muncul ya Bi ya. Diomongin seperti itu, dia itu maksudnya sosok pocong ya. Ya Mas Abinya tambah ketakutan. Bu, kok ngomong kayak gitu sih Bu? Ya ibu salah ya, katanya begitu. Lah ibu jadi bikin aku takut aja. Udah Bu, masuk. Akhirnya ibunya pun masuk ke sana. Mas Abi terpaksa masuk ke dalam kamarnya lagi ke sana. Mulailah susah tidur gitu. Waduh, aku ini gimana ya nanti kalau misal kedengeran lagi suara kodok itu, krok, krok, krok. Suaranya itu sama persis seperti yang dia dengar di pinggir jalanan di sana. Itu sama gitu ya, dan memang agak sedikit pelan ya karena suaranya itu di luaran sana. Udah takut dipaksa sama Mas Abi, coba merem sampai ditutupin bantal telinganya segala macam, dan akhirnya Mas Abi pun tertidur. Udah dia tidur, dan baru sebentar banget si Mas Abi tidur, dia itu mendengar suara kodok lagi. Krok, krok, krok. Kali ini tuh lebih keras, lebih kencang, dan suara itu sepertinya datangnya itu dari kolong tempat tidurnya Mas Abi. Lah, kok suaranya kayak di bawah? Grok, grok, grok kayak gitu. Suaranya kok kayak di
kamar ini kayak di bawah ranjangku. Waduh, jangan-jangan gitu kan pikirnya. Dia pun lompat lagi keluar ke sana, kali ini ketok-ketok kamar bapak sama ibunya. Pak, Bu, bangunlah kedua orang tuanya. Kenapa, Bi? Ada apa, Bi? Pak, Bu, suara kodoknya ada di bawah kasurku katanya. Lah masa sih? Bapaknya pun, Pak sana Pak tengokin, Pak sana tengokin. Akhirnya ditengokin sama bapaknya gitu. Ambil senter, disenterin di kolong tempat tidur, Bi sini gitu. Disenterin begini, ya nggak ada apa-apa di situ. Itu mungkin cuma perasaan kamu kali, Bi. Iya kali ya, Pak. Mungkin cuma perasaanku aja ya, Pak ya. Udah, Pak aku takut kata si Mas Abi. Ya udah terus gimana? Pak aku numpang tidur di situ. Ya udah kata si bapak, ayo sini gitu kan. Kamu ambil itu kasur tuh yang di ruang tengah, bawa masuk ke dalam aja kata si bapak. Akhirnya Mas Abi pun dia menyeret kasurnya, dibawa masuk ke dalam sana. Malam itu tidur kali ini. Karena udah ngantuk banget, sama narator juga udah ngantuk banget. Jam berapa ini? Jam 12 lewat. Ya itu, akhirnya apa? Pindah dan tidur ke kamarnya si bapak sama ibunya. Tidur malam itu, keesokan paginya bangun dan ya Mas Abi tetap beraktivitas seperti biasa. Dia pun cerita-cerita ke teman-teman kerjanya. Semalam aku ngalamin begini gitu. Diceritakan semuanya sampai yang di rumah sana. Udah agak lega rasanya gitu. Udah, Mas Abi pun hari itu jadi bintang di tempat kerjanya karena habis mengalami hal-hal seperti itu. Pulanglah dia akhirnya dan malam hari tugas seperti biasa. Satu tantangan yang sebelumnya dia itu kan gak ada rasa takut sama sekali yang ngelewatin rute manapun gitu. Cuman kali ini begitu, aduh aku mau ngelewatin rute itu gimana ya. Malam itu apa? Minta ditemenin akhirnya. Mereka pun berboncengan. Dan berboncengan itu susah banget. Akhirnya bak tempenya tuh dipegangin sama yang diboncengin sama Mas Abi. Di-dropin gitu ya. Sampai jam 11 itu Mas Abi pun pulang. Ya Mas Abi ngasih dikit-dikit lah buat rokokan sama temannya yang nemenin itu. Dia pun pulang ke rumah ke sana. Sekitar setengah 12 malam lah, Mas Abi pun mau istirahat, tapi apa? Bapak sama ibunya tumben kayak udah nungguin Mas Abi. Mereka duduk di ruang tengah di sana, dan Mas Abi tuh dipanggil, Bi, sini, kata si ibu. Iya Bu, kenapa Bu? Pak, gimana Pak? Ya udah ngomong aja. Ngomong apaan Bu? Gitu kan. Bi, tadi ibu ngedenger suara kodok lagi, katanya Bu. Hah? Suara kodok, Bu? Gitu. Iya, kedengeran suara kodok lagi dan suaranya dari kamarmu, Bi, gitu kan. Begitu ngomong suara dari kamarmu, entah apa yang terjadi sama Mas Abi. Badan itu benar-benar merinding sekujur badan, takut gitu ya. Bu, lah aku ceritanya yang begitu. Beneran, Bi? Ya Pak, ya bener ya Pak ya. Iya, Bi. Suara itu, kodoknya itu dari kolong tempat tidurmu. Tuh kan Pak, berarti bener Pak yang tadi malam itu Pak. Bapaknya pun terus gimana ya Bi ya? Ya ndak tahu Pak, soalnya suara kodok. Iya, ibu juga tahu suara kodok itu. Kalau suara itu udah muncul, artinya dia bakalan dateng gitu kan. Ibu itu pakai bahasanya seperti itu. Kalau suara kodok itu muncul, artinya dia itu mau datang. Nah dia itu maksudnya itu sosok pocong yang diceritakan sama si Abi. Nanti kalau beneran datang gimana Bi? Loh Bu, aku takut Bu, aku takut Bu. Malam ini aku tidur di kamarnya bapak sama ibu lagi. Ya udah Bi, ibu juga takut, makin rame makin seneng, kata si ibunya. Akhirnya apa? Adik-adiknya Mas Abi, kalau kakaknya enggak, kakaknya itu begadang gitu ya. Mas Abi itu anak tengah-tengah. Nah ini adik-adiknya akhirnya disuruh kumpul. Yang dua adiknya Mas Abi itu kan tidurnya bareng. Mereka disuruh kumpul tidur di kamar orang tuanya di sana. Malam itu tidur, kakak yang pertama itu begadang dan biasanya pulangnya itu pagi. Nah, mereka kumpul di situ kan. Ya ada momen ngobrol-ngobrol dan sebagainya sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam, tepat tengah malam, suara kodok itu pun bunyi lagi. Grok, grok, grok. Dan suara itu beneran sepertinya dari kamarnya Mas Abi. Bapaknya Mas Abi penasaran. Pak, udahlah Pak. Ya Bu, tapi kan penasaran Bu. Suara itu tuh kayak jangan-jangan memang beneran ada kodok masuk terus di pojokan sana. Nanti kalau mati bau bangke gimana?
Ya Pak, cuman kan itu, udah kata si bapak. Akhirnya apa? Bapaknya pun keluar, dia biasa ambil senter sama ambil sebatang kayu, kayak bekas patahannya sapu, pegangannya gitu, itu udah patah, diambil. Bapaknya pun menuju ke kamarnya Mas Abi ke sana. Disenterin, dikorek-korek. Mas Abi sendiri itu cuman duduk di kusen atau pintunya kamar ibunya di situ. Cuman duduk ngawasin bapak yang dari depan kamar itu udah nunduk-nunduk begini, nyenterin gitu kan. Bapak pun akhirnya mendekat ke sana, masuk ke kamarnya Mas Abi dengan cara merangkak. Kedengaran suara geletak, geletek, geletak, geletek, geletak, geletek. Tiba-tiba ada suara gledruk gitu. Bapaknya itu kejedot sama ini ranjangnya Mas Abi. Keluar itu bapak kan pakai sarung ya. Itu jalan itu merangkak, kayak mau lari tapi ndak bisa. Pakai sarung pula itu susah banget. Itu lari ke sana kayak orang ketakutan dan merangkak sampai ke kamar si bapaknya itu ya. Mas Abi duduk di sana, ya dibantu sama si Mas Abi. Pak, kenapa Pak? Kenapa Bi? Kurang ajar Bi, kurang ajar Bi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kayak itu bapaknya tuh ketakutan. Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ada Pak? Tutup pintunya, tutup pintunya, tutup pintunya. Akhirnya pintunya pun ditutup. Bapaknya pun berusaha nenangin diri gitu ya. Pak, kenapa Pak? Kenapa? Kurang ajar kata si bapak. Kurang ajar, kenapa Pak? Apa yang kamu ceritain bener Bi? Apa yang kamu ceritain bener? Lu maksudnya gimana Pak? Kodoknya ketemu Pak? Bukan kodok yang ketemu katanya. Terus apa Pak? Itu pocong kata si bapaknya. Terus gimana Pak? Kok bisa gitu kan? Bapak kan harusnya ngelihat dari depan nih. Bapak tuh nggak tahu, tak pikirin di bawah kolong tempat tidurmu itu kasur atau apa. Tak beginiin gitu, tak sodok-sodok pakai kayu kata si bapaknya. Dia nengok begini, ada mukanya, mukanya tuh hitam. Itu pocong, ada ininya, ada ikutannya. Dia tuh ngeluarin krok, ngeluarin suara kodok, Bi, kata si bapak. Lupa kok serem kayak gitu Pak, kok rumah kita jadi kemasukan kayak gini. Wah ini gara-gara si Abi nih, kamu itu udah ngelakuin apa gitu. Jadi disalahkan si Mas Abinya, kamu itu habis ngelakuin apa, kamu habis ngilmu ya gitu. Bu, ngilmu apaan Bu gitu. Udah serem kayak udah diam. Akhirnya mereka pun diem dan ini adik-adiknya tuh udah ketakutan gitu. Di luar bunyi suara kodok itu masih terdengar dan tidak tahu ya suara itu pindah atau masih di kamarnya Mas Abi, tidak tahu. Tapi semalaman suara kodok itu sering terdengar dan ada bunyi gedebak-gedebuk itu di ruang tengah. Kalau Mas Abi bayangin gedebak-gedebuk itu adalah pocong itu seolah-olah lagi lompat-lompat gitu. Ngebayanginnya tuh seperti itu. Dan ya malam itu hampir kayak tidur itu bergantian. Kadang bapaknya yang mendengar, kadang ibunya. Terus nanti kadang Mas Abi yang kebangun, liannya itu yang lain itu pada tidur. Sampai pagi kayak gitu terus. Nah, keesokan paginya baru bapak itu sibuk nyari Pak Ustadz. Pak Ustadz minta tolong gitu ya, ditemenin sama Mas Abi berdua. Pak Ustadz minta tolong. Ibunya itu nggak berani berada. Ibunya Mas Abi nggak berani berada di dalam rumah. Dia juga keluar di teras ngobrol-ngobrol sama tetangga. Adik-adiknya itu pada sekolah. Mas Abi sama itu ngedatengin Ustadz. Pak Ustadz minta tolong. Diceritakan semuanya sama Mas Abi. Begini. Dan si Pak Ustadz itu cuman senyum gitu kan. Lu kenapa Pak Ustadz kok seperti itu? Aduh, gimana ya kata Pak Ustadz. Saya tuh agak susah ngomongnya kata. Yo Pak Ustadz enggak apa-apa gitu kan, diomongin aja. Aduh, gimana ya? Beneran saya tuh enggak enak ngomongnya. Pak Ustadz itu bahaya atau enggak sih? Bapaknya Mas Abi nanya ya. Kayak gitu bahaya. Dibilang bahaya, iya bahaya. Dibilang enggak juga enggak sih. Lah terus apa Pak Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Ustadz itu pun diam mempertimbangkan gitu ya. Saya itu lagi mempertimbangkan ngomongin ini atau enggak ya, katanya begitu. Lah Pak Ustadz udah diomongin aja enggak apa-apa gitu kan. Bi, ayo minta bilang sama Pak Ustadz diomongin aja kata si bapaknya. Mas Abi pun akhirnya nurut. Iya Pak Ustadz nggak apa-apa diomongin aja. Ya sudah begini Bi. Ini sebelumnya saya itu minta maaf ya. Barangkali saya itu lancang atau gimana.
Saya tempatnya salah, kata si Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, enggak apa-apa Pak Ustadz. Kita sama-sama manusia Pak Ustadz, katanya. Iya bener, kamu bener. Jadi begini, saya tuh nggak enak bener, sumpah ngomong ini tuh nggak enak. Pak Usman katanya, Mas Abi kan bingung Pak Usman. Pak Usman itu kan bos saya katanya. Iya betul Pak Usman. Saya tuh nggak enak ngomongnya dan takut ini jadi fitnah juga. Jadi kamu mungkin sering, saya mau nanya dulu, kata si Pak Ustadz. Kamu sering dapat kebaikan-kebaikan, sering dapat sesuatu kayak hadiah atau gratifikasi dari Pak Usman enggak? Dipikir-pikir sama Mas Abi, iya juga ya, Pak Usman itu baik banget ke aku, sering ngasih duit, bahkan kemarin duitku hilang aja digantiin 200.000 Pak Ustadz gitu. Nah itu dia katanya. Saya tuh beneran gak enak ngomongnya, kata Pak Ustadz. Udah ngomong aja Pak Ustadz. Nah, jadi singkat cerita, dengan omongan yang berbelit-belit dari si Pak Ustadz, Mas Abi tuh nangkep intisarinya. Yang kodok itu, kodok dan pocong gitu ya, itu satu set itu adalah sesuatu yang lagi dipelihara sama Pak Usman, yaitu bosnya si Mas Abi. Dan ya tujuannya itu sebenarnya bukan buat nakut-nakutin Mas Abi gitu ya, bukan buat jadiin Mas Abi tumbal atau apa, itu bukan. Tapi karena Pak Usman itu seneng sama Mas Abi, sama kerjanya dan sebagainya, jadi sosok yang dipelihara sama Pak Usman itu pun jadi kayak semacam penasaran gitu. Dan ya dia itu ngikutin kamu sebenarnya. Dan baru dapat kesempatan mungkin pas motor kamu itu mogok. Jadi kayak mau kenalan, Bi, katanya. Lah Pak Ustadz kok serem kayak gitu, aku nggak mau kenalan sama yang seperti itu. Ya iya, siapa yang mau kenalan sama yang kayak gitu. Cuman ini ya, saya tuh nggak nyebut majikanmu itu melakukan pesugihan atau apa. Saya nggak menyebut itu ya, kata si Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, dan ini memang tujuannya ya bukan sesuatu yang jahat. Atau mungkin Pak Usmannya jangan-jangan nggak tahu, katanya gitu. Pak Usman nggak tahu, iya. Jadi ini bukan disuruh sama Pak Usman, itu bukan. Dia itu kayak inisiatif jalan sendiri. Dan ini saya masih ragu, ini dipelihara sama Pak Usman atau memang dia itu tinggal di tempatnya Pak Usman tanpa sepengetahuannya Pak Usman. Itu kata si Pak Usman. Jadi memang lumayan muter-muter gitu ya, yang ditangkap sama si Mas Abi itu seperti itu. Jadi gimana Pak Ustadz ngilangin kayak gini? Ya kurang-kurangilah menerima hadiah. Jadilah orang yang biasa aja seperti yang lainnya. Ya, yang namanya pekerjaan mungkin kamu bisa bagi-bagi ke yang lainnya juga di situ. Mas Abi pun, iya kali ya. Ya udah Pak Ustadz, terus ini nggak apa-apa Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa, ini nanti ya kamu kalau misal malam gitu ya, kamu berdoa dulu. Sholat jangan lupa dikerjakan gitu ya, dan kamu sering-sering berdoa, terutama saat memasuki pergantian hari maghrib gitu ya, kamu berdoa, baca ini, sama nanti sebentar tak bawain air gitu. Akhirnya ada air yang didoain sama Pak Ustadz tadi, dikasih sama Mas Abi, ini diminum aja katanya. Pak Ustadz tapi itu enggak apa-apa Pak Ustadz, enggak apa-apa, nanti malam datang lagi atau enggak Pak Ustadz? Kayaknya sih enggak, insya Allah enggak, kata si Pak Ustadz. Udah tenang aja. Akhirnya Mas Abi pun pulang, membawa itu tadi, dilakukanlah sama si Mas Abi sesuai apa yang dikasih tahu oleh Pak Ustadz tadi. Dan setelah melakukan hal itu tadi, suara kodoknya masih terdengar, cuman enggak di dalam rumah. Suaranya itu dari malam ke malam, itu kayak, oh udah mulai keluar, terus makin menjauh, kayak seolah-olah di depan rumah di sana, makin menjauh ya. Dalam kurun waktu sekitar 1 minggu, si suara kodok tadi itu udah hilang. Dan ya alhamdulillah semenjak saat itu udah nggak pernah digangguin itu tadi. Dan ada satu hal lagi, hal tersebut itu ternyata diomongin Mas Abi ke Pak Usman. Pak Usman, nuwun sewu, saya itu begini Pak Usman gitu kan. Pak Usman pun, nah karena Mas Abi penasaran kan, ini sebenarnya dipelihara atau memang tinggal di situ. Ternyata Pak Usman juga ngomong yang sama. Bi, kenapa saya tertarik dengan apa yang kamu ceritain gitu ya? Karena apa?
saya itu juga ngedenger suara kodok itu, kata si. Anak saya juga ngedenger, bahkan anak saya yang kecil, si Dinda itu, dia tuh udah ngasih lihat, Pak, itu Pak ada ocong, Pak itu ada pocong. Cuman ya, saya tuh ngelihatnya, ya udah, anak kecil itu memang sensitif gitu. Berarti, nah dari situ si Mas Abi pun ngambil kesimpulan, oh ternyata ini bukan peliharanya Pak Usman. Dan mulai saat itu juga Mas Abi mulai jaga jarak lah gitu ya. Dalam artian dia bekerja sewajarnya, terus yang bagian nganter-nganter itu dengan alasan tertentu Mas Abi limpah ke orang lain. Dia bagi-bagi pekerjaan. Dan alhamdulillah Mas Abi itu selamat, nggak digangguin lagi sama si sosok suara kodok sama sosok pocong itu. Itu aja satu cerita dari Mas Abi di Gresik sana. Terima kasih banyak Mas Abi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.